Saudara, hari ini kita mau belajar untuk mengalahkan si penuduh dan si pendakwa. Saudara, ternyata di dalam hidup ini tidak sedikit, bukan cuma anak-anak Tuhan, bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus, tetapi rata-rata hampir semua manusia pernah mengalami tuduhan-tuduhan atau dakwaan-dakwaan. Betul tidak, saudara? Nah, ternyata itu pengaruh besar dalam kemajuan kehidupan kita. Ya, saya tidak bisa menerangkan secara psikologis, secara detail, tapi pasti semua kita pernah mengalami tertuduh, dituduh, terdakwa, dan didakwa. Apalagi saudara-saudara yang ada di lapas. Ya, maaf saya sebut khusus ini. Nah, kenapa kita harus belajar mengalahkan mereka? Karena salah satu senjata setan yang paling ampuh untuk menghancurkan. Dengarkan, salah satu cara setan menghancurkan, merusak hidup ini, itu dengan tuduhan dan dakwaan. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Hubungan suami istri bisa berantakan kalau salah satu menuduh yang lain. Tolong jawab pertanyaan ini, betul tidak? Hidup suami istri bisa berantakan kalau yang satu menuduh yang lain. Kakak beradik kandung bisa makin jauh hubungannya karena mereka menuduh, mendakwa. Hubungan tetangga, antar saudara dalam komunitas, antara dalam bisnis, teman-teman bisnis. Saudara perhatikan, tuduhan ini jahat sekali. Saya percaya semua kita pernah mengalami itu. Nah, tuduhan yang paling berat itu justru bukan dari sesama kita. Perhatikan, tuduhan yang paling berat itu ketika suara si penuduh dan si pendakwa itu memenuhi otak kita. Saya ulangi, tuduhan yang paling berat dalam hidup adalah tuduhan ketika otak kita dipenuhi dengan suara-suara penuduh itu. Saudara catat ini baik-baik. Maka itu pelajaran yang tertinggi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ini kita bukan cuma yang murid-muridnya, tapi untuk semua orang. Ya, semua manusia di dunia. Pelajaran yang tertinggi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah mengampuni dan diampuni. Dikasihi dan mengasihi. Ini pelajaran tertinggi. Sehingga satu-satunya hal yang bisa mengalahkan tuduhan-tuduhan itu hanya satu. Kalau kita sudah diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Maka tuduhan itu selesai. Tapi hati-hati. Walaupun saudara dan saya sudah diampuni. Saya ulangi. Walaupun saudara dan saya sudah diampuni. Dan jelas sudah diampuni. Asal kita mengaku dengan tulus. Dengan jujur kepada Bapa di surga. Itu pasti diampuni. Nanti kita lihat apa yang Papa janjikan lewat firman-Nya. Jadi saya ulangi. Ketika kita sudah datang kepada Bapa, kita sudah mengaku dosa, kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Si kunyuk kurang ajar itu tetap tidak rela. Langsung mengirimkan tuduhan-tuduhan. Tadi Pak Filipus sudah komen di Zoom. Salah satu cara menuduh orang itu dengan mengungkit masa lalu.
Saya ulangi, salah satu cara menuduh orang itu dengan mengungkit masa lalu. Nah, ketika suami istri tidak mau mengampuni dan tidak mau diampuni, kakak beradik, saudara, tetangga, dalam gereja, dalam komunitas, dalam bisnis, ketika tidak mau mengampuni dan tidak diampuni, jadi kalau kita bersalah, orang lain mengampuni kita. Kalau ada orang bersalah kepada kita, kita mengampuni orang itu. Nah, saudara, inilah fakta. Tuduhan-tuduhan itu tetap ada. Ya. Tuduhan-tuduhan itu terus dilontarkan karena yang satu mengungkit-ungkit terus. Maka itu saudara, ya. Jadi ketika kita tidak mau mengampuni dan tidak mau diampuni, maka di situ iblis bekerja. Kita mengungkit. Maka itu hari ini kita harus belajar itu. Oke, kita lihat ayat yang pertama bahwa ada jalan kita diampuni kalau kita bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Oh, Aan tidak ada? Siapa yang tayangkan? Oh, ada. Oh, Erik. Erik, baru muncul Erik berapa hari ini? Kau nggak lihat kamu. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Tuhan Bapa di surga adalah setia dan adil. Saudara perhatikan dua karakter Papa kita ini. Setia dan adil. Nanti kalau kita sempat kita bahas dua kepribadian, dua hidup Papa kita di surga. Setia dan adil. Sehingga, nah kata sehingga itu menunjukkan akibatnya. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni dosa kita, dosa-dosa kita, dan tidak hanya mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Beda saudara, mengampuni dan menyucikan. Itu artinya memaafkan dan melupakan. Wih, ini keren sekali. Ya, nggak apa-apaan, lanjut kerjaanmu. Nah, karena Papa kita itu setia dan adil, maka kalau kita tulus, jujur, minta ampun, mengaku dosa, maka Papa nggak cuma mengampuni, tapi dia menyucikan. Ya, dalam pengertian sehari-hari, mengampuni itu menghapus. Menyucikan itu membuang. Beda bukan? Ternyata nggak cukup kita hanya diampuni, tapi Papa membuat kita jadi baru. Karena semua yang lama dibuang. Nah ini loh yang kita harus miliki dalam hidup kita. Nah jadi dari ayat ini kita melihat perbedaannya Tuhan dengan setan. Setan itu tidak pernah bisa mengampuni, apalagi dia tidak akan pernah mau diampuni. Nah kalau saudara yang betul-betul sedang menyelidiki, karena sampai hari ini masih banyak orang bertanya, ya kenapa Tuhan nggak bisa mengampuni Lucifer? Itu kan malaikatnya. Saudara, di dalam Ibrani pasal 6 dituliskan bahwa kalau ada orang menginjak-injak darah perjanjian sengaja, karena satu-satunya alat, kalau sebagai alat yang menghapuskan dosa kita, enggak cuma mengampuni, itu cuma darah Tuhan Yesus. Nah, Bapa di surga tidak punya cara lain untuk menghapuskan dosa kita, hanya dengan kuasa darah Yesus. Nah, orang-orang yang memang tidak mau diampuni,
maka orang itu tidak bisa diampuni karena dia nggak percaya pada kuasa darah Yesus. Nah, disinilah memang iblis memilih, setan memilih itu. Nah, saudara, kalau masih bingung, coba lihat masalah Yudas dengan masalah Petrus. Ya, kita lihat itu. Saya tidak tahu kalau masih ada di antara saudara menganggap dosa Yudas jauh lebih besar daripada dosanya Petrus. Hari ini saya mau jelaskan. Dosanya Petrus jauh lebih jahat, lebih besar daripada dosanya Yudas. Loh, kenapa? Begini aja gampangnya. Ya, tapi jangan debat masalah ini. Harusnya Tuhan berterima kasih loh pada Yudas. Loh, betul enggak? Loh, kenapa berterima kasih? Maaf. Kalau nggak ada Yudas, berarti setan akan cari Yudas-Yudas yang lain. Saya ulangi. Kenapa dosa Petrus jauh lebih besar daripada dosa Yudas? Karena Tuhan harusnya berterima kasih kepada Yudas. Bahkan kita pun harus berterima kasih kepada Yudas. Karena kalau bukan Yudas yang dipilih setan untuk mengkhianati Tuhan Yesus, maaf, ini kalimat saya. Dan saya minta saudara jawab. Yang di Zoom, yang di Facebook, yang di Instagram, jawab. Kalau Yudas tidak mau dipakai oleh setan untuk mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus supaya disalibkan, saya tanya, berarti saudara dan saya bisa terpilih loh oleh setan? Duh, maafkan saya. Setuju nggak? Ayo, tolong jawab. Kita pun harus berterima kasih pada Yudas. Karena kalau Yudas nggak mau dipilih oleh setan, setan bisa pilih salah satu di antara kita loh. Weh, ngeri sekali. Maka itu salah kalau ada orang memakai ayat begini. Yang sudah ditentukan untuk menjadi orang berdosa. Kalimatnya bukan begitu. Ya, biar Yudas saja. Tapi ingat loh Filemon, kita pun bisa jadi Yudas loh. Karena rata-rata kita masih tahu. Masih doyan duit. Oh, baru tahu kalau dosa itu ada takarannya. Kata David, ada. Artinya dosa Petrus itu nggak tercatat. Kalau dosanya Yudas itu kan memang harus ada yang jadi pengkhianat. Itu maksudnya bukan takaran besar kecilnya. Bukan. Ya, karena Petrus itu pengkhianat. Nah, maka itu ada yang saya jawab begini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun tidak menentukan. Harus Yudas, tidak. Dari mana kita tahu? Ingat ketika mereka sedang makan malam. Itu dinner yang terakhir. Karena setelah itu Tuhan Yesus masuk ke Getsemani, ditangkap dan seterusnya. Nah, kan Tuhan Yesus berkata begini. Ketika salah satu mereka itu bertanya. Guru, siapa sih di antara kami ini yang akan mengkhianati guru? Masih ingat jawab Tuhan Yesus? Dia nggak berkata Yudas loh, saudara, tidak. Oh, Tuhan kita nggak sekejam itu. Ini kata Tuhan Yesus. Kalian lihat nanti ya. Siapa yang barengan tanganku mencelupkan makanan ini ke kuah. Ya, kalau kita itu kuah supnya itu loh, ke supnya. Dialah yang menyalibkan aku. Saudara, Yudas kan dengar juga. Maaf, kalau saya jadi Yudas dan memang sengaja saya mau mengkhianati Tuhan Yesus. Wajar nggak saya berpikir gini? Ya udah, aku tunggu aja. Nggak mau barengan mencelupkan makanan ini ke sup ini, ke kuah ini. Ngerti pertanyaan saya, saudara? Yudas sudah dengar sendiri kok. Tapi ini ngeri betul. Kalau dipilih oleh iblis itu ngeri. Dan iblis selalu mencari sarana. Selalu mencari. Maaf saudara. Dan salah satu sarana yang dicari oleh iblis untuk memakai manusia. Kalau memang dasar hati orang itu sudah jahat. Salah satu, duit, uang terus yang dipikir. Orang itu gampang dipilih oleh iblis. Dan lihat dunia sekarang.
Lihat ini saudara. Setelah penemuan Universitas Gadjah Mada, genose, tes ya untuk mengetahui apakah orang itu positif atau tidak, ya toh genose. Murah. Alatnya memang 60 juta sekian sekali beli. Tapi bayar tesnya kan cuma berapa? 10 ribu, 15 ribu. Nah, kenapa banyak yang protes? Karena duit. Bayangkan tes antigen itu paling murah 150. Paling murah. Kalau swab bisa 800 ribu. Tapi dengan genose ini buatan anak bangsa. Nah, karena duit. Begitu pula plasma darah konvalesen sudah ditemukan. Tapi kenapa orang sibuk dengan vaksin? Karena duit. Wih, ngeri sekali. Saudara, kalau kita melihat fakta ini, orang mati di masa COVID ini pun jadi bisnis. Contohnya, berapa kali kasus terjadi. Keluarga perang di rumah sakit. Karena yakin keluarga yang meninggal ini bukan karena COVID. Sakit biasa. Tapi dipaksa. Enggak, ini COVID. Maaf, enggak semuanya ya, enggak semuanya. Karena pemerintah menyediakan dana. Menguburkan satu jenazah COVID, itu harus dikeluarkan uang sekian puluh juta. Untuk APD-nya, untuk semua. Nah, uangnya itu ada. Disinilah kejahatan itu. Maka itu jangan pernah mau jadi alat iblis. Periksa hati kita terus. Jadi saya ulangi lagi. Kalau Yudas itu saya sudah dengar Tuhan berkata, yang mengkhianati aku, yaitu yang bareng aku menyelupkan makanan ini ke mangkok atau ke kuah. Nah, saya kan jaga-jaga dong. Saya ngawasin terus kapan dia nyelupkan, kapan dia nyelupkan. Tapi setan tetap setan. Nggak tahu bagaimana kok bisa barengan juga. Nah, saya harap saudara mengerti konsep ini. Jadi Tuhan tidak pernah menentukan Yudas harus mengkhianati. Itu pilihan dia. Begitu ya. Maka itu dalam hidup ini saudara, kita harus tahu pengampunan, mengampuni dan diampuni itu perkara hebat sekali. Nah, dosanya Petrus nggak ditolerir karena menyangkal. Maka itu Markus menulis pakai sumpah. Aku nggak pernah kenal orang itu. Kejam sekali. Masih ingat ya? Di Injil Markus. Maka itu saudara, hari ini kita harus menyadari apa dan kemana hati kita ini kita arahkan. Apa yang mempengaruhi hati kita ini. Bahkan kepada saudara-saudara, ya, tidak sedikit dituduh oleh setan dengan ayat yang tertulis di 1 Yohanes. Ya, nanti cari sendiri. Semua dosa bisa diampuni. Kecuali satu dosa. Menghujat Roh Kudus. Nah, kurang ajarnya setan, saudara. Ayat itu dipakai oleh si kunyuk itu untuk menuduh. Dosamu gak diampuni. Karena kamu menghujat Roh Kudus. Ingat, dosamu gak bisa diampuni. Karena kamu menghujat Roh Kudus. Saudara, itu salah satu bentuk tuduhan iblis. Lepaskan. Jangan mau terima tuduhan itu. Memang ada ayatnya yang menghujat Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak menghujat Roh Kudus, ya ngapain panik? Nah, muncul lagi. Ya tapi mungkin aku lupa kalau aku pernah menghujat Roh Kudus. Nah, ini bentuk-bentuk tuduhan-tuduhan iblis itu. Mungkin kita bisa lupa. Mungkin. Karena kita manusia. Tapi pegang prinsip ini. Pokoknya yang mendengar pelajaran ini dan masih terus
tertuduh, hidup gelisah, hidup nggak aman, hidup nggak tenang. Di mana-mana dikejar rasa salah. Hari ini dengarkan firman Tuhan ini. Maka itu tema yang kita miliki, belajar mengalahkan si penuduh dan si pendakwa. Begini yang saya temukan, kasih Papa. Ya, masih ingat Daud berbuat dosa, nggak ada yang tahu loh. Saya ulangi, Daud berbuat dosa nggak ada yang tahu, karena Uria sudah mati. Betul tidak? Nah, Batseba pun kan nggak tahu kalau suaminya mati itu gara-gara Daud yang meniduri dia. Aduh, maaf kata ini, nggak ada yang tahu. Saudara, mungkin Yoab tahu. Ya, urusanlah. Tapi ketika Papa menegur dia, caranya manis sekali lewat Nabi Nathan. Dan begitu Nathan datang, nggak bilang, hei kamu pembunuh, hei kamu pezina. Enggak. Nabi Nathan dengan halus sekali. Raja, ada masalah di antara rakyat. Oh ya, masalah apa? Masih ingat ya? Nanti saudara cari. Ya, begini. Ada salah satu keluarga di rakyat kerajaan ini. Terima tamu. Dan keluarga ini kaya. Nah, tamunya mau dijamu. Jahat. Keluarga ini tidak mau ambil kambing domba yang mereka miliki. Padahal banyak. Lalu orang ini merebut kambing domba tetangganya. Dan tetangganya ini miskin. Cuma satu domba yang dimiliki. Diambil, disembelih, dibuat makan, masak untuk tamunya ini. Menurut raja ini orang diapain? Wih, Raja Daud marah. Siapa orang itu? Beri hukuman yang setimpal. Saudara, Nathan dengan lembut menyampaikan, itulah engkau raja. Engkau membunuh Uria dan kau ambil istrinya. Wih, Raja Daud bertobat. Saya belajar dari situ. Jadi Papa itu tidak menuduh. Maka itu bedanya, pekerjaan Roh Kudus itu bukan menuduh, tapi menemplak. Ya, Jack, terima kasih Papi, kamu hadir. Ini anak saya yang polisi di Nabire ikut hadir. Ya, bedakan. Roh Kudus itu menemplak. Kalau nggak ngerti menemplak itu mengingatkan. Kalau setan menuduh, hei kamu, hei kamu, hei kamu. Nah, itu. Nah, dari kesimpulannya saya belajar begini. Kalau ada di antara kita berbuat dosa, walaupun baru lewat pikiran, tapi kita nggak tahu. Kalau itu dosa, kita nggak tahu. Percayalah, nggak lebih dari 24 jam. Papa di surga akan mengingatkan kita bahwa kita sedang berdosa. Maka itu bukan tuduhan. Jadi kalau ada di antara saudara, ya, kalau ada di antara saudara, ini yang di Instagram saya ada yang bertanya, Shalom, Koden boleh ikut Zoom-nya? Tolong ya, yang tahu cepat memberi apa di Instagram saya. Maaf ya, ini Budi saya nggak tahu dari mana. Ya, saya nggak hafal apa linknya. Terima kasih. Yang di Instagram tolong. Nah, jadi saudara, karena Papa itu baik sekali. Nggak mungkin kita berdosa dan kita nggak tahu, lalu kita dibiarkan lebih dari 24 jam. Tidak mungkin. Papa itu baik sekali. Saya baca ya, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Itu yang tugasnya Roh Kudus. Saya senang sekali.
ada Roh Kudus yang akan selalu menyadarkan kita, menginsafkan kita. Erik coba lihat berapa terjemahan yang lain, Yohanes 16 ayat 8. Maka itu yang masih diganggu setan, ya, lewat otak. Kamu tertuduh. Kamu mengucap Roh Kudus. Kamu gak diampuni. Kamu begitu. Dengar firman ini. Kalau kita ada dosa, maka kalau kita lupa, ya dasar manusia. Maka itu loh saudara, kurang ajarnya manusia. Kita harus akui. Kalau suruh ngurusin, kalau selalu mencari-cari salahnya orang, waduh, kita ini gampang sekali. Tapi kurang ajarnya kita manusia ini. Kalau dosa sendiri kok nggak pernah ingat dan seringkali lupa. Betul? Itu manusia. Maka itu stop menuduh orang lain. Stop menghakimi orang lain. Ayat. Dan ketika penolong itu datang, yaitu Roh Kudus, dia akan menyadarkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. BIS. Kalau ia datang, ia akan menyatakan kepada dunia arti sebenarnya dari dosa. Wah, lebih jelas lagi. Dari apa yang benar dan dari hukuman Tuhan. Dan apabila sudah datang, apabila sudah datang, dia akan menemplak dunia. Nah ini loh bedanya kalau setan menuduh, kalau Roh Kudus itu menemplak, mengingatkan. Ya, dia akan menemplak dosa, dunia mengenai dosa, mengenai kebenaran, dan mengenai penghakiman. Kedatangannya akan menginsafkan dunia perihal dosa sama semuanya. Oke, saya mau baca yang The Message dari Ricky. When he comes, ya pakai present tense. Dia selalu datang. He will expose. Dia akan membuka, expose, tahu ya kata expose, menjelaskan the error of the goodness, of the godless words. View of sin. Ya, saya akan terjemahkan the message-nya bagus. Jadi kalau Roh Kudus datang, maka tugas Roh Kudus itu akan mengekspos, akan menjelaskan, akan membuka kesalahan-kesalahan error, atau kata errornya, kesalahan-kesalahan dunia yang tidak bertuhan ini, the godless world. Dunia yang tidak bertuhan ini, yang salah memandang tentang dosa. Terima kasih. Jadi saudara, tolong simpan ayat ini. Dan kalau ada di antara kita yang punya saudara, punya teman, punya kenalan, yang hidupnya dituduh terus oleh si kunyuk itu, dosa kamu, nggak bisa tidur, sampaikan firman ini. Kalau kita gunakan dua ayat ini, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau asal saudara dan saya sudah ngaku dengan jujur dan tidak berbuat lagi, pasti Papa itu setia dan adil. Apa arti kata setia? Dia tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita. Catat itu baik-baik. Dia nggak akan pernah karena dia setia meninggalkan kita. Enggak. Adil. Nah, setan itu sangat tidak adil. Maka itu kerjaannya menuduh dan mendakwa. Maka itu pegang 1 Yohanes 1 ayat 9. Adil, setia dan adil. Maka Papa akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Itu luar biasa. Suami istri, stop ungkit-ungkit masa lalu pasangan kita. Stop. Teman-teman, saudara-saudara, stop. Nah, ayat yang kedua. Saudara harus melayani. Kalau ada saudara kenal seseorang yang hidupnya tertuduh terus dalam dosa, yakinkan. Yohanes 16 ayat 8. Jadi kalau memang ada yang kamu lupa, Roh Kudus itu akan ingatkan. Jadi jangan tertuduh terus. Hidup seperti ini kan indah sekali. Kalau kita betul-betul mau melangkah, mau berjalan di dalam kebenaran itu. Indah sekali. Serius saudara. Jadi menang ya atas kehidupan kita ini.
Papa itu setia dan Papa itu adil. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan ini. Tuhan kita sangat baik. Papa kita adil dan setia. Itu janji yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat kita semuanya. Lanjutnya, jadi jangan takut lagi. Enggak ada. Papa kita tidak menuduh, tapi menemplak, mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan dunia yang tidak bertuhan ini dengan cara pandang dosa. Ya, terima kasih Ricky untuk the message. Wahyu pasal 12. Nah, ini loh si pendakwa dan si penuduh saudara-saudara kita itu. Ya. Ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Mari kita melihat ayat ini. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Terima kasih Rick, ada berapa terjemahan sekaligus. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Suara nyaring itu suara kemenangan. Suara yang luar biasa. Berkata, kapan? Ini loh, kata waktunya ini kita harus tahu. Kapan? Sekarang. Bukan besok, bukan kemarin. Sekarang. Ada apa dengan sekarang? Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita. Pelan-pelan, sekarang. Berarti kalau kita baca besok, sekarang. Kita baca 10 tahun yang lalu, juga sekarang. Kapan saja dibaca, tetap sekarang. Ada apa? Telah tiba keselamatan. Bukan tuduhan, bukan dakwaan. Ingat itu, keselamatan. 2, telah tiba sekarang kuasa. 3, dan pemerintahan Tuhan kita. Mau kurang apa lagi? Kalau saudara dan saya hidup seperti ini. Di dalam keselamatannya, di dalam kuasanya, di dalam pemerintahnya. Dan diulangi lagi. Kekuasaan dia yang diurapinya. Ini janji yang hebat. Karena, lagi sekali, tensesnya perhatikan. Kata waktunya perhatikan. Telah. Karena telah dilemparkan ke bawah. Ke bawah itu artinya neraka. Siapa yang dilemparkan ke bawah? Yaitu pendakwa. Saudara-saudara kita. Ngeri. Yang mendakwa mereka siang dan malam. Di hadapan Tuhan. Siang dan malam. Terjemahan lain. Dan aku mendengar suara yang keras di surga berkata, sekarang telah datang keselamatan, kuasa dan kerajaan Tuhan kita, serta kekuasaan Kristusnya. Karena si penuduh saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Tuhan siang dan malam sudah dilemparkan ke bawah. Lalu saya mendengar suara yang keras di surga berkata, sekaranglah waktunya Tuhan menyelamatkan umatnya. Sekarang Tuhan menunjukkan kuasanya sebagai raja. Sekarang. Semuanya sekarang. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang Raja Penyelamat yang dijanjikan itu juga menunjukkan kekuasaannya. Sebab yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Tuhan siang dan malam sudah dikeluarkan dari surga. Sudah diusir dari surga. Terima kasih Papa untuk perbuatan dahsyat. Sudah dikeluarkan dari surga. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga. Sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Tuhan kita dan otoritas Mesiasnya telah tiba. Karena si pendakwa saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Tuhan siang dan malam telah dipukul roboh. Luar biasa. Saudara bayangkan kurang apa lagi? Nah, di dalam psikologi ada penyakit yang bisa membunuh. Dan itu lebih daripada kanker dan COVID.
Penyakit itu rasa bersalah yang tidak berkeputusan. Itu penyakit. Guilty feeling. Oke, saya mau baca dulu the message ini hari ini. Coba sebentar. Ya. Then I heard a strong voice. Lalu aku mendengar suara yang kuat sekali. Ya. Apa itu? Keluar dari surga berkata, salvation and power are established. Keselamatan dan kuasa telah ditegakkan. Terus, kingdom of our God, kerajaan Tuhan kita. Authority, kekuasaannya, otoritasnya dari Mesias itu. The accuser, si pendakwa, penuduh of our brothers and sisters. Pendakwa accuser dari saudara-saudara kita, para laki dan perempuan. Dibuang keluar. Yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara bayangkan. Kalau si penuduh itu sudah dikeluarkan, diusir dari surga. Kalau si pendakwa, saudara-saudara kita siang dan malam, terus di hadapan Tuhan, dia begitu, dia begitu, dia begini, dia begini. Stop. Sekarang saya balik, Tuhan ampuni kami. Dengar baik-baik. Jangan pura-pura enggak dengar. Siapa di antara kita yang masih suka pakai telunjuk kita menunjuk orang lain? Berarti orang itu antek-anteknya si setan yang sudah diusir dari surga. Dalam nama Yesus saya berkata. Saya ulangi lagi. Setelah kita membaca Wahyu 12 ayat 10 dari berapa terjemahan ini, kalau masih ada di antara kita yang hobinya menuduh, hobinya mengungkit-ungkit, tiap kali muncul masalah sesuatu, ingat dulu ya, ingat itu hutangmu tahun 2007 belum kamu bayar. Ingat ya, kamu dulu pernah begini. Maaf. Kalau ada di antara kita yang tetap menuduh saudara kita, istri nuduh suami, suami nuduh istri, menantu menuduh mertua, kakak, adik, dan banyak lagi yang lain. Stop. Saya ngomong. Orang itu adalah antek-anteknya si penuduh. Orang itu adalah alatnya si penuduh. Yang sudah diusir keluar dari surga. Dan yang sudah dilemparkan. Maka itu stop menuduh. Jadi, jangan mau dituduh. Dan jangan mau jadi agennya si penuduh. Jadilah agen-agen pendamai. Dari Raja Damai itu. Saudara serius loh. Woi, kalau kita itu bisa hidup penuh kemenangan seperti itu. Papa, terima kasih. Sungguh, Tuhan itu baik. Maka itu kuasa pengampunan itu dahsyat. Mengampuni. Hidup itu lega. Saudara, hari ini bebaskan dirimu. Kalau masih ada yang tertuduh. Bahkan, seorang pembunuh sekalipun. Ya. Bahkan seorang pembunuh sekalipun. Ya sudah. Bertobatnya dan jangan membunuh lagi. Yang sudah berzina, bertobat jangan berzina lagi. Papa mengampuni. Setan itu pura-puranya gini loh. Maaf ya kalau ada pembunuh. Kamu gak kasihan itu. Anak istrinya atau suaminya. Orang tuanya lihat. Bagaimana susahnya. Saudara katakan memang aku salah. Aku membunuh dia. Sehingga sekarang keluarganya susah. Tuhan tolong aku. Ampuni aku. Dan mampukan aku. Untuk bisa buat sesuatu. Kepada keluarganya. Walaupun caranya gak tahu bagaimana. Pasti Roh Kudus akan tolong. Pasti saudara. Pasti. Ini yang kita harus kerjakan dalam hidup ini. Sekarang kita melangkah. Bagaimana firman Tuhan membuat kita ya
Bagaimana firman Tuhan membuat kita bisa menjadi pengampun, forgiver, not excuser. Ya. Ada yang berdoa di Facebook, ajar kami Papa untuk berhenti menuduh dan mengampuni diri sendiri dan orang lain. Roh Kudus mampukan kami untuk melupakan masa gelap kami. Amin. Papa mendengar doa ini. Ayo saudara, mulai hari ini kita semuanya betul-betul hidup dalam kemenangan dan kemerdekaan dari rasa bersalah, berdosa. Hebat Papa kita di surga. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ayat 14-15. Ya. Ada komen lagi. Jelas nyata penyakit rasa bersalah bisa buat orang meninggal tiba-tiba. Seperti saat ini banyak terjadi. Orang meninggal mendadak karena hal rasa bersalah. Bersalah atas dosa anaknya, bersalah karena dosa pasangannya yang mengakibatkan penyakit bawaannya timbul. Ditambah suasana COVID ini, di mana ketakutan dan rasa bersalah selalu menghantui. Amin, dengan firman ini lebih membuka pencerahan ini. Puji Tuhan. 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ya, nanti saya jawab ya, dari Lapas Lampung ada yang tanya. Saudara, suatu hari ada seorang bapak ya, datang kepada saya. Ini orang Kristen loh. Saya tahu dia cukup rohani hidupnya. Tapi saya tidak menyangka kalau dia marah kepada Tuhan. Aduh, kira-kira 11 tahunan yang lalu. Saya nggak ketemu lagi. Tapi saya berharap Tuhan betul-betul mengampuni. Jadi begini. Suatu hari dia datang kepada saya diskusi tentang 2 ayat ini. Matius 6, 14 dan 15. Saya nggak tahu maksudnya, saudara. Saya nggak tahu. Kenapa? Ternyata begini. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa ada firman ini loh. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dia protes kepada Tuhan. Ya, dia protes. Protesnya begini. Loh, saya ini kan punya dosa. Dan saya datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa dan minta ampun. Tapi saya terganjal dengan ayat 15 Matius 6. Loh, kenapa? Saya kan tidak tahu. Karena saya punya musuh yang dendam saya nggak habis-habis. Loh, kok sebegitu? Iya, Pak Pendeta nggak tahu betapa dia merusak hidup kami, menghancurkan bisnis kami. Sekarang lihat keluarga kami morat-marit, kami jatuh miskin. Aduh, saya cerita lagi, sampaikan firman, nggak mempan. Terus kalimat terakhir yang buat saya kaget. Ya sudah kalau begitu. Saya lebih baik masuk neraka nggak diampuni. Karena bajingan yang satu itu. Oh Tuhan. Saya bilang, Pak jangan sadis itu. Nggak peduli. Bapak cuma bisa ngomong. Tidak tahu perasaan saya. Kelakuan orang itu. Aduh saudara. Saya memang bisa merasakan ya. Bagaimana dia hancur karena kelakuan orang itu. Bisnis hancur, keluarga hancur. Nah masalah jelas saya tidak tahu. Oh setan itu kurang ajar betul. Jadi begini. Hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan saudara kita. Wah ini berat. Maka itu orang ini marah. Itu kan urusan saya dengan Tuhan. Saya mau minta ampun. Kok saya nggak diampuni? Karena saya nggak bisa mengampuni orang itu.
Oh, saudara, saya jelaskan putar-putar tetap. Inilah hukum kasih. Inilah hukum kasih yang kita harus melakukannya. Jadi begini loh arti Matius 6, 14, 15. Jangan dibuat sulit. Pokoknya papa nggak ingin kita punya musuh. Titik. Dah gitu saja. Kalau kita nggak punya musuh, hidup itu tenang. Saya akan bacakan The Message. Ya, terjemahan The Message. In prayer, here is a connection between what God does and what you do. Di dalam doa itu ada hubungan koneksi antara Tuhan, antara yang Tuhan kerjakan dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ini dalam doa. Jadi dua-dua kerjasama dan dua-dua sama-sama kerja. Jadi nggak cuma searah, enggak. Ya, terima kasih. Ricky mengirimkan terjemahan The Message. Saya ulangi lagi. Di dalam doa itu ada koneksi antara apa yang papa kerjakan dengan apa yang kita kerjakan. You can get forgiveness from God. Yaitu engkau tidak akan dapat pengampunan dari Tuhan. Contoh, for instance, without also forgiving others. Yaitu dengan harus mengampuni orang lain. If you refuse to do your part, kalau engkau menolak mengerjakan bagianmu, you cut yourself off. Wih, ini tegas sekali. Ya, you cut yourself off from God's part. Wah, terima kasih ya Ricky. Papa belum pernah nih baca The Message sehebat ini. Jadi saya ulangi ya. Doa itu koneksi antara apa yang Tuhan kerjakan dan yang kita kerjakan. Itu doa. Nah, jadi saudara tidak dapat menerima pengampunan dari Tuhan sebelum saudara juga mengampuni orang lain. Kalau kita menolak, if you refuse to do your part, kalau saudara dan saya menolak bagian kerjaan kita, apa bagian kerjaan kita? Mengampuni orang. Berarti saudara memutuskan, memotong. Ini pakai kata cut off. Cut off itu menyembelih. Cut off itu membelah. Wih, ngeri. If you refuse to do your part, you cut yourself off. Jadi seorang itu memutuskan tubuhnya, hubungannya di dalam bagian Tuhan. Luar biasa firman ini. Maka itu mari dalam hidup kita, saudara, dengan serius kita mengerjakan pengampunan ini dengan sempurna. Ya, ada yang komen, yes, saya juga harus hidup, jangan sampai punya musuh. Betul. Weh, itu luar biasa. Kalau hidup kita ini betul-betul di dalam Dia. Jelas ya? Maka itu jangan mau dituduh. Juga jangan mau menuduh. Karena kalau kita menuduh, itu berarti kita menganggap orang itu masih bersalah. Dan kita tidak bisa terima pengampunan dari Tuhan. Weh, ngeri sekali. Maka itu hari ini lakukan ya. Apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita ini. Itu akan menyenangkan sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Luar biasa betul. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yohanes 20 ayat 23. Ada yang tanya, Pak, kalau kita sudah memaafkan orang, tapi kita nggak mau berurusan dengan orang tersebut, itu termasuk sudah mengampuni apa belum? Belum. Berurusan nggak usah. Tapi ayo ketemu ngajak makan. Nah, ini pertanyaan anak saya bagus sekali. Jadi ternyata begini. Ya sudah, kita nggak ada urusan lagi. Apalagi urusan bisnis, jangan.
tapi saudara tetap. Ya sekali-sekali lah ajak makan. Jangan 10 tahun sekali, kelamaan. Ya ajak makan. Gak usah ngomong urusan macam, ayo kita makan yuk. Nah itu namanya melupakan dan kita gak ada dendam. Bagaimana Pak Pendeta kalau ibu kita sering ngungkit-ungkit masa lalu padahal dia mengerti firman? Nah jawabannya, pertanyaannya salah. Orang yang ngerti firman tidak mungkin ngungkit-ungkit masa lalu. Berarti ibu belum kenal firman. Walaupun rajin ke gereja, walaupun rajin baca Alkitab, rajin dengar khotbah. Tapi kalau tidak melakukan firman berarti belum kenal. Apalagi suka ungkit-ungkit. Saya baca terjemahan ini ya. Oh, ada komen lagi. Ada kemerdekaan dalam pengampunan. Memperjelas suara Bapa buat kehidupan kita. Dan memudahkan untuk taat kepada firman-Nya. Amin. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni. Saya itu takut dengan ayat ini loh saudara. Terjemahan lain, BIS. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga tidak mengampuninya. Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seorang yang kamu tahan, dosa-dosanya tetap tertahan. Siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Tetapi siapa yang kamu katakan bahwa dosanya tetap, maka dosanya tetap tidak diampuni. Tuhan tolong kami. Saudara serius loh. Tidak ada agama apapun di dunia seperti Papa kita mengajar. Masih ingat? Matius 16. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Yang kamu lepaskan di dunia, kamu lepaskan di surga. Jadi begini. Kalau kamu melepaskan pengampunan atas seseorang yang berdosa, surga pun setuju melepaskan pengampunan. Tapi kalau kamu tidak melepaskan pengampunan, masih mengikat orang itu, maka surga pun mengikat. Tuhan. Jadi artinya saudara dan saya ini wakil Tuhan di dunia. Saya mau baca The Message. Ya, sebentar. Ini ada terjemahan yang beda. Terima kasih. Ada yang bersaksi. Firman Tuhan hari ini sangat menampar saya banget. Kiranya Tuhan memampukan saya untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti saya. God bless you. Oke. Nah ini The Message ya. Ya. If you forgive someone sin, kalau engkau mengampuni dosa seseorang, they are gone for good. Maka dosanya itu pergi untuk selama-lamanya. If you don't forgive sin, kalau engkau tidak mengampuni, what are you going to do with them? Apa yang akan kau kerjakan dengan orang itu? Oke. Ini terjemahan apa ini? Oh, amplified ya. Now, sekarang dengan menerima Roh Kudus dan dipimpin dan diatur, dipimpin dan diatur ya oleh Roh Kudus. Ya. Jikalau engkau mengampuni dosa-dosa orang, mereka diampuni. Kalau engkau menyatakan dosa orang, dosa-dosa itu tetap ada, maka dia tetap ada. Wih, ngeri sekali saudara. Ya. Oke, biarkan saja, jangan buang-buang waktu. Jangan buang waktu kita untuk permainannya. Biar dia sirik sama kita sampai kapanpun. Yang penting kita tidak melakukan sebaliknya dan selalu mengampuni. Amin. Ya, ya. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Dengar firman ini maksudnya di Instagram. Puji Tuhan, Papa, setiap firman disampaikan benar. Ya, ini penjelasan yang sangat jelas, benar dan tegas. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Matius 16 ya, maksudnya. Take this most seriously. Ambil ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, oh ya Matius, terima kasih. A yes on earth, iya di dunia, itu juga iya di surga.
a no on earth, tidak yang kita katakan di dunia, maka surga pun bilang tidak. Apa yang kita katakan untuk seorang dengan yang lain, itu artinya kekal. Aduh, luar biasa. Benar, setiap hari harus mengampuni, mengasihi. Aduh, betul. Inilah panggilan yang luar biasa. Saudara, saya katakan, bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Maafkan saya, maafkan. Semua agama di dunia pasti ada pengampunan yang Tuhan sediakan. Itu pasti. Tapi dalam semua agama, mengampuni itu harus ada sesuatu yang dibuat. Menyiksa diri, memberi amal, puasa, dan macam-macam. Itu pun masih ditimbang. Aduh, luar biasa. Tapi Papa kita kalau mengampuni gampang. Kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni. Tapi ampuni dulu musuh-musuhmu. Gak ada syarat lain. Beda dengan tuan-tuan yang lain. Seharusnya kan gampang. Ini luar biasa. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan. Sekalipun itu sangat berat dan mengecewakan. Namun mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Betul, saudara. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Wih, hebat. Mau apa lagi dalam hidup kita? Saya lihat dulu yang dari lapasnya. Bagaimana cara untuk bisa melupakan masa lalu dan gimana kita bisa mengampuni orang yang telah menyakitkan hati kita? Ini dari Lapas Perempuan Lampung bertanya. Saya akan jawab. Ingat, hidup ini akan jadi apa? Tolong jawab ya, bukan cuma yang bertanya di Lampung, semua kita. Hidup ini akan jadi apa? Apabila Tuhan Yesus tidak bisa melupakan perbuatan kita menyakiti Dia di masa lalu. Ngerti pertanyaan ini? Jawab dulu dalam hati. Kira-kira saudara dan saya jadi apa? Kalau Tuhan gak bisa melupakan masa lalu kita yang bejat dan menjijikkan ini. Ngerti? Jadi apa hidup ini? Nah, karena pengampunannya itu sempurna, maka itu dia melupakan masa lalu kita. Kalau kita yang nggak punya arti hidup, tetap di dalam dosa. Kalau Tuhan nggak mau melupakan kejahatan kita masa lalu. Nah, saudara yang bertanya dan semua kita pun harus buat itu. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita, melupakan yang jahat-jahat, maka kita pun harus buat itu untuk orang lain. Lupakan, nggak usah diingat lagi. Mengampunannya sempurna atas hidup kita. Serius, saudara. Ya itu. Oh, ada komen dari Facebook. Kalau kita tidak diampuni dan Tuhan tetap ingat-ingat masa lalu kita. Ini nih yang dari Lampung harus dengar. Ada komen di Facebook. Maka kita jadi rajanya setan, Pak. Wih, betul. Saya punya istilah, saudara. Jangan tersinggung ya. Tapi ini telak. Saya juga kaget waktu Roh Kudus memberitahukan itu. Daniel, ingat. Kalau kamu tidak bisa mengampuni saudaramu. Catat. Ini gak ada ayatnya. Cuma saya dapat pernyataan dari Roh Kudus. Catat. Semua harus mencatat. Daniel, kalau kamu tidak bisa mengampuni saudaramu, kamu itu lebih setan daripada setan. Wih. Maka itu saya diingatkan ketika Pak David Malindo jadi rajanya setan. Betul. Tolong dicatat. Kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni saudara kita, maka kita ini lebih setan daripada setan. Aduh Tuhan. Ngeri sekali.
Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena itu hukum yang Tuhan beri kepada kita. Sebab kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan tidak mengampuni. Betul. Itulah hukum kasih. Aduh. Betul, Senta. Kalau kita ini tidak mengampuni, tidak mau mengampuni, kita ini lebih setan. Lebih dari setan. Tuhan tolong. Ayat terakhir. Bagaimana cara? Oh, Arfan, kamu sudah sembuh ya? Ini anak saya yang di Bandung. Arfan sudah sembuh ya, puji Tuhan. Nah, terima kasih Ricky. Justru Papa mau buka ayat ini. Ternyata sudah dibuka oleh anak saya dari Bogor. Mazmur 103 ayat 12. Ini ayat yang terakhir. Udahlah, jangan mau tertuduh. Buang semua tuduhan. Merdekakan hidup. Pikiran-pikiran kacau. Buang dengan kuasa firman dan kuasa darah Yesus. Sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkan Papa daripada kita. Pelanggaran kita. Betul. Ini Yohanes Guntur, ini anak saya yang dulu pernah dibiak ya. Saya lupa ini karena ada nama Dwi Priadi. Mengampuni itu indah dan pintu berkat Tuhan tercurah, betul. Nah, saudara, ya, oke Rick, bisa pakai terjemahan lain juga enggak? Mazmur 103 ayat 12. Ini bagus sekali. Terima kasih Ricky, kamu tahu hati Papa. Ya, ada yang komen, waduh Koden, pertanyaannya langsung bikin sesak pernyataannya bikin sesak nafas. Thank you, diingatkan terus untuk melihat dari sisi Tuhan. Mind opening banget. Puji Tuhan. Oke. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti jauhnya timur dari barat, demikian juga dia menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, semuanya sama. Nah, saya mau tunjukkan begini. Kenapa Papa nggak berkata dari utara ke selatan? Jawabannya, kalau titik utara ada kutub utara, titik selatan ada kutub selatan. Bumi kan bulat. Tapi kalau timur ke barat, kejar sampai capek. Kita nggak akan pernah ketemu titik barat itu mana, titik timur itu mana. Karena bumi ini bulat. Maka itu kalau ada orang percaya bumi datar, itu dari setan. Kalau bumi datar bisa ketemu ujungnya. Jadi surga, Papa membuang dosa kita. Artinya dilempar jauh-jauh, gak bisa dicari lagi. Oh, ini bahasa The Message-nya ya. God makes everything come out right. He puts victim back on their feet. Oh ya, jadi Tuhan itu kalau membuat apa-apa sudah dijauhkan betul-betul. Ya. Standar pengampunan dari Bapa di surga ditentukan oleh respon hati kita. Apakah kita mau mengampuni atau tidak? Luar biasa. Aduh, terlalu banyak ini komentarnya. Saya nggak bisa baca satu persatu. Hebat Bapa kita di surga. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, mengikuti dia, hidup itu enak. Arfan, kamu sudah sembuh ya nak? Pakai kaca kamu pertama. Oh sudah mending, oh masih mendingan. Oke ya. Lega loh saudara. Nah, terakhir saya katakan. Dunia tidak membutuhkan khotbah gereja. Dunia tidak butuhkan permainan musik gereja. Maaf. Dunia tidak butuh ibadah hari Minggu dari gereja. Dunia tidak butuh KKR, seminar-seminar yang wah-wah itu. Apalagi semasa COVID ini. Dunia hanya butuh kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan akan nyata lewat kita, murid-muridnya, lewat kita, anak-anaknya. Kalau kita mau melakukan pengampunan ini dan hidup tidak menuduh dan tidak dituduh. Stop semuanya. Oh, ini yang kita harus kerjakan dalam hidup. Maka itu tolong ya, semua kita, yuk kita menolong saudara-saudara kita yang masih hidup terus dalam tuduhan. Ayo kita mengampuni. Bebaskan. Si pendakwa sudah dilemparkan ke bawah. Oh, haleluya. Itulah janji Tuhan kita. Nggak cuma dengar loh ya. Semua kita jadi pelaku firman. Haleluya. Dunia pasti berubah kalau kita melakukan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.